66. Sudah sebulan lamanya Reina pergi, dan kediaman Ziyad benar-benar sepi. Sudah hampir tidak pernah terdengar suara tawa lagi menghiasi rumah itu. Mereka kumpul hanya ketika di ruang makan, dan itu pun setelah makan langsung kembali ke kamar. Bahkan Ziyad selama sebulan ini juga pergi ke kantor tanpa semangat. Pagi ini jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi, dan seperti biasa Ziyad ada di meja makan untuk sarapan pagi bersama dengan papa dan mamanya. Ini makanan kesukaanmu, nak. Kamu makan yang banyak. Tiur menyendokkan sambar cumi ke dalam piring Ziyad. Terima kasih, Ma, sahut Ziyad dengan suara yang lirih. Di saat satu suapan makanan masuk ke dalam mulutnya, tiba-tiba dia menutup mulutnya karena tiba-tiba perutnya terasa diaduk-aduk. Ada sesuatu yang bergejolak dan ingin dia keluarkan dari mulutnya. Pria itu pun langsung berlari menuju wastafel untuk mengeluarkan sesuatu yang memaksa untuk keluar dari mulutnya. Kamu kenapa, nak? Tiur langsung berdiri dan memijat-mijat tengkuk Ziyad dengan raut wajah khawatir. Aku tidak tahu, Ma. Tiba-tiba seperti ada yang mengaduk-aduk perutku. Mungkin karena aku mengalami insomnia selama ini, sehingga daya tahan tubuhku berkurang. Jadi aku mudah masuk angin, sahut Ziyad sembari mencuci mulutnya. Mungkin juga bukan karena itu. Mungkin itu karena kehamilan simpatik. Reina mungkin benar-benar hamil dan kamu yang mengalami semua yang biasanya dirasakan wanita hamil. Kamu yang mengalami morning sickness dan kamu juga yang akan mengalami ngidam, celetuk Andreas setelah sesaat menelan makanan di dalam mulutnya. Tiur dan Ziyad sontak saling pandang, dan langsung menghambur duduk kembali ke kursi masing-masing. Benaran ada yang begitu, Pak? Tanya Ziyad memastikan. Iya, kamu lupa apa yang dialami Bisma dulu saat kakakmu hamil. Dia juga mengalami kehamilan simpatik, sahut Andreas. Ziyad sontak bertepuk tangan, dan tertawa. Untuk pertama kalinya, pria itu terlihat bahagia, semenjak Reina pergi dan tentu saja itu membuat Andreas dan Tiur bingung. Kenapa kamu tertawa? Kamu baik-baik saja kan? Tanya Tiur dengan alis bertaut. Bukannya menjawab, Ziyad justru tetap tertawa dan kali ini dibarengi dengan cairan bening yang menetes di pipinya. Nak, kamu kenapa? Jangan buat mama khawatir. Tiur berdiri dari tempat duduknya dan melangkah mendekati Ziyad. Wanita parubaya itu benar-benar terlihat khawatir. Begitu Tiur sudah berdiri di sampingnya, Ziyad sontak memeluk perut mamanya itu. Aku tidak apa-apa, Ma. Aku tertawa karena aku bahagia. Kalau yang dikatakan papa tadi benar, aku bahagia karena setidaknya dengan apa yang aku alami sekarang, aku tahu kalau aku benar-benar akan jadi seorang ayah. Dan aku juga tidak masalah kalau aku mengalami ini, selama apapun itu. Karena dengan begini aku bisa tahu kalau Reina masih mempertahankan anak kami, tutur Ziyad sembari menyeka air matanya. Melihat putranya menangis dan mendengar alasan yang baru saja terlontar dari mulut putranya itu, membuat Tiur pun jadi ikut menangis. Wanita parubaya itu pun mendekap erat kepala putranya yang menempel ke perutnya. Nak, sabar ya, ini juga kesalahan mama. Seandainya mama tidak punya rencana gila seperti itu, mungkin garis bawah. Tidak perlu minta maaf, Ma. Ini murni salahku. Aku tidak mengungkapkan perasaanku padanya, sehingga dia salah paham. Seandainya aku jujur, mungkin dia masih bersama kita sekarang di sini. Tapi apapun itu, aku tidak akan pernah berhenti mencarinya. Aku yakin kalau cepat atau lambat kamu berdua akan bertemu lagi, tegas Ziyad penuh optimis. Ya udah, sekarang kamu lanjut makan lagi, nak, baru kamu siap-siap berangkat ke kantor. Tiur menepuk-nepuk lembut pundak putranya dan kemudian melangkah kembali ke kursi tempat di mana dia duduk tadi. Ziyad kemudian kembali menyiapkan makanan ke dalam mulutnya, tapi sama halnya seperti di awal, pria itu kembali merasa mual. Lagi-lagi apa yang dia alami barusan membuat pria itu tersenyum bahagia. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Teruslah begini, setidaknya aku bisa tahu nak, kalau kamu masih ada di perut mamamu, gumam Ziyad, masih tetap dengan bibir tersenyum. Oh, sementara itu, di sebuah tempat tepatnya di Sidoarjo, tampak seorang wanita yang sedang sibuk melayani orang yang ingin membeli sarapan pagi yang dia jual. Wanita itu tidak lain adalah Reina. Walaupun sedang hamil muda, wanita masih terlihat energik, tidak seperti yang biasa dialami oleh wanita hamil muda. Bah, enak sekali makanannya,
Mbak ini benar-benar calon istri idaman. Mau tidak jadi calon istriku. Tidak jarang ada saja pemuda yang selalu menggodanya dan Reina selalu menanggapi dengan tersenyum. Tapi aku sudah punya suami, Mas. Suamiku hanya sedang kerja jauh saja, sahut Reina dengan sopan. Sontak saja pria yang tadi merayunya malu dan ditertawai oleh orang-orang yang ada di tempat itu. Masa sih, sudah menikah? Tapi terlihat masih sangat muda. Lagian, kenapa suaminya harus kerja jauh-jauh? Masa dia tega ninggalin istri secantik, Mbak? Dia tidak takut ya, kalau istrinya digondol sama laki-laki lain. Pria itu sepertinya tidak mau menyerah untuk merayu Reina. Reina kembali tersenyum, tidak merasa tersanjung sama sekali dengan pujian pria itu. Masalahnya, aku yang tidak mau digondol, Mas. Kan kalau perselingkuhan terjadi, karena wanitanya yang kasih celah. Sedangkan aku, tidak akan kasih celah, karena suamiku sudah lebih dari cukup. Dia tidak bisa ditandingi oleh pria manapun. Lagi-lagi pria tadi mendapat sorakan dari orang-orang. Mereka menertawai kegagalan pria itu lagi. Haish, gagal lagi. Kerutuk pria itu yang kembali mendapat sorakan dari orang-orang. Tidak perlu menunggu lama, seperti biasa sarapan pagi yang dijual oleh Reina sudah habis terjual. Ia pun langsung merapikan semuanya dan membawa semua peralatannya masuk ke dalam rumah yang dia kontrak. Setelah itu, dia duduk beristirahat sembari mengelus-elus perutnya. Nak, kamu baik sekali di dalam sana. Kamu tidak mau menyusahkan Mama. Walaupun Mama tidak tahu kenapa kamu bisa ada di perut Mama, tapi Mama tidak pernah menyesali hadirmu, dan Mama tetap akan menganggapmu sebuah anugerah, ucap Reina seraya tersenyum. Kemudian, ia mengeluarkan ponselnya dan melihat foto Ziyad. Bagaimana kabarmu sekarang, Kak? Apa kamu mencariku? Oh, kamu pasti bahagia kan karena aku pergi sendiri dari hidupmu. Entah kenapa, aku tiba-tiba merindukanmu, Kak. Aku bodoh ya, merindukan laki-laki yang pastinya tidak merindukanku. Aku harap kamu baik-baik saja dan aku doakan semoga kamu baik-baik saja, ucap Reina pada foto itu. Bersambung, 67. Arg. Naya menghamburkan semua benda yang ada di dekatnya. Bahkan selimut dan bantal sudah tergeletak di lantai. Seperti kasurnya juga sudah tidak berbentuk lagi. Sorot mata wanita itu terlihat begitu marah. Brengsek, Kak Ziyad brengsek. Bagaimana dia bisa mempermalukanku di depan karyawan-karyawannya? Aku tidak bisa terima ini, umpat Naya dengan suara tinggi. Ya, gadis itu tadi kembali mendatangi kantor Ziyad. Dia merasa kalau Ziyad pasti akan baik lagi padanya. Namun, pemikirannya benar-benar salah. Belum sampai memasuki lobi, Naya sudah dicegat oleh security dan melarangnya untuk masuk. Hal yang paling membuat Naya kesal di dekat pintu masuk, fotonya sudah terpampang dan ada tulisan, wanita ini dilarang masuk. Naya bahkan sudah mengancam security itu dengan membawa-bawa nama papanya, tapi tetap saja, security itu tidak mengizinkannya masuk. Awas kamu Kak Ziyad, akan kubuat kamu menyesal sudah memperlakukanku begini. Aku benar tidak terima, aku tidak peduli lagi, kamu mau jadi milikku atau tidak, tapi yang pasti, tidak akan kubiarkan kamu hidup bahagia. Tekad Naya dengan napas yang memburu. Wanita itu kemudian meraih ponselnya dan kembali menghubungi orang suruhannya. Bagaimana? Apa kamu sudah menemukan wanita itu? Tanyanya tanpa basa-basi. Belum non. Kami sudah mengelilingi kota Jakarta ini, tapi hasilnya nihil, sahut si penerima telepon itu. Dari nada bicaranya, pria di ujung saja terdengar jelas kalau pria itu takut-takut. Karena dia tahu, kalau dia pasti akan kena semprotkan dengan kata-kata kasar. Kamu bagaimana sih? Pekerjaan seperti itu saja kamu tidak becus. Seperti dugaan pria itu, Naya benar-benar murka. Aku tidak mau tahu. Kamu cari wanita itu sampai ketemu. Setelah ketemu, kamu langsung habisi saja dia, tidak perlu lagi membawanya ke depanku. Paham kamu? Bentak Naya. Baik, Non Naya, aku dan anak buahku akan berusaha mencarinya. Bagaimana dengan orang suruhanmu itu? Apa dia pernah melihat pergerakan Kak Ziyad yang mencurigakan? Takutnya dia sudah tahu di mana wanita itu, tapi dia menyembunyikannya di suatu tempat, tanya Naya lagi. Kata anak buahku, Tuan Ziyad sepertinya juga belum bisa menemukan wanita itu, Non.
karena pergerakannya selama ini hanya sebatas kantor dan rumah. Anak buahku juga memantau dari jauh, saat tuan itu melakukan pencarian, tapi anak buah saya bilang, kalau tuan itu belum juga berhasil menemukan wanita itu. Naya kembali mengumpat kesal mendengar penjelasan pria suruhannya itu. Baiklah, suruh dia mengawasinya terus. Jangan sampai lengah. Tanpa menunggu jawaban dari pria di seberang sana, seperti biasa Naya langsung memutuskan panggilan secara sepihak. Brengsek, di mana si wanita sialan itu sembunyi? Atau jangan-jangan, Kak Ziat hanya berpura-pura mencarinya padahal wanita itu ada di rumahnya dan diminta untuk tidak keluar. Jangan-jangan Kak Ziat, Tante Tiur dan Om Andreas menyembunyikan wanita itu di rumah mereka. Sebaiknya aku meminta orang untuk mengawasi rumah itu, batin Naya sembari melemparkan ponselnya ke atas ranjang. Tanpa dia sadari, Tio sang papa mendengar semua pembicaraan putrinya itu dengan orang suruhannya di telepon tadi. Pria itu sengaja pulang dengan cepat ketika mendengar putrinya diusir dari kantor Ziat, karena khawatir dengan kondisi putrinya yang dia kira pasti akan tertekan. Namun, apa yang dia dengar barusan benar-benar membuat pria parubaya itu kaget, tidak menyangka kalau putrinya itu bisa sejahat itu. Naya, kamu benar-benar sudah keterlaluan ya. Tio membuka pintu kamar Naya dengan kasar, membuat gadis itu terjengkit kaget. Apaan sih, Pak? Papa bikin aku kaget saja. Protes Naya sembari mendaratkan tubuhnya duduk di tepi ranjang. Tio mengedarkan pandangannya mengitari kamar Naya yang saat ini benar-benar sangat berantakan. Naya, apa-apaan ini? Kenapa semua barang di kamar ini kamu hancurkan? Hah? Bentak Tio dengan suara menggelegar. Papa kenapa membentakku? Harusnya papa tanya keadaanku. Karena kalau keadaan kamar sudah begini pasti keadaanku tidak baik-baik saja. Kalau benda-benda itu kan masih bisa papa beli lagi. Naya terlihat tidak takut dengan bentakan sang papa. Justru gadis itu terlihat sangat santai, seperti tidak terjadi apa-apa. Kamu benar-benar keterlaluan, Naya. Sekarang papa tidak akan membeli lagi benda-benda yang kamu hancurkan itu. Kamu yang merusak, kamu juga yang harus menggantinya dengan yang kamu sendiri. Jangan pernah menggunakan uang papa lagi. Mata Naya sontak membesar, terkesiap kaget mendengar ucapan yang baru saja terlontar dari mulut papanya itu. Apa-apaan sih, Pak? Ini sama sekali tidak lucu. Papa kenapa tega bicara seperti itu? Aku ini anakmu kan? Ucap Naya sembari berdiri dari ranjangnya. Tidak lucu karena papa memang tidak lagi melucu, Naya. Keputusan papa sudah bulat, kamu ganti semuanya dengan uang yang kamu cari sendiri dengan keringatmu. Sekarang, mana kartu kredit dan ATM yang papa berikan? Sini kembalikan ke papa. Naya semakin kaget dengan apa yang dikatakan papanya itu. Papa, kalau aku mengembalikannya, aku pakai apa dong? Aku juga butuh makan di luar, karena mama sudah tidak ada di rumah. Karena masakan bibi tidak seenak masakan mama. Bagaimana papa tega memintanya kembali? Naya memasang wajah memelas. Wajah yang biasanya akan meluluhkan hati papanya itu. Namun, kali ini cara Naya itu sudah tidak bisa melembutkan hati Tio lagi. Pria parubaya itu terlihat tidak terkecoh lagi. Ia justru melangkah menghampiri Naya dan langsung meraih tas yang tergeletak di atas ranjang dekat Naya duduk. Kemudian pria itu mulai membuka tas putrinya itu dan mengeluarkan semua isinya, sehingga berhamburan jatuh di atas ranjang. Papa kembalikan tasku, tolong jangan ambil kartu-kartu itu. Naya berusaha merampas tasnya dari tangan sang papa. Namun Tio berhasil menghindar. Pria parubaya itu pun meraih dompet Naya dan langsung mengeluarkan kartu-kartu yang dia berikan pada putrinya itu. Papa, tolong jangan ambil. Kalau papa ambil aku pakai apa? Naya mulai menangis. Kamu diam saja di rumah. Untuk makanan semua sudah disiapkan di dapur. Papa tidak mau kamu menggunakan uang yang papa berikan untuk melakukan perbuatan jahat. Papa benar-benar tidak menyangka bisa-bisanya kamu membayar orang untuk mencari Reina dan meminta orang itu untuk langsung menghabisinya. Kamu itu manusia atau iblis? Kamu benar-benar sudah tidak pantas disebut manusia lagi, Naya. Mamamu saja sudah sebulan pergi, kamu bahkan tidak pernah ada niat untuk minta maaf. Benar-benar anak yang tidak tahu diuntung kamu. Untuk pertama kalinya Naya melihat papanya bisa semarah itu. Dan marahnya pria itu membuat Naya beringsut ketakutan.
Oh ya, satu lagi, mulai sekarang papa akan menarik semua fasilitas yang papa berikan ke kamu. Sini kunci mobil. Tio menatap Naya dengan tatapan yang sangat tajam. Tapi, Pak, aku pakai apa nanti keluar? Bukannya papa sudah bilang, kamu diam saja di rumah. Kamu papa larang untuk keluar. Paham kamu? Ucap Tio dengan sangat tegas. Papa jahat, kenapa papa sekarang bisa berubah? Papa sudah tidak sayang aku lagi ya? Naya mulai histeris. Kali ini, Tio benar-benar sudah tidak terpengaruh lagi dengan teriakan dan tangisan Naya. Pria itu meraih kunci mobil yang tergeletak di lantai. Setelah itu pria itu melangkah menuju pintu. Namun belum sampai di pintu, Tio kembali berbalik. Kamu jangan coba-coba pergi ke apartemen, karena pinnya sudah papa ganti. Dan lagi, kamar ini kamu bersihkan sendiri. Jangan pernah meminta bibi untuk membersihkannya. Paham kamu? Pungkas Tio tegas. Kemudian ia kembali berbalik dan melanjutkan langkahnya untuk keluar dari kamar Naya. Arg, papa jahat. Kenapa semuanya jadi jahat padaku? Semua ini gara-gara perempuan murahan itu. Aku benci kamu Reina. Mata Naya berkilat-kilat penuh kebencian. Sekarang, dari mana aku bisa mendapatkan uang untuk membayar orang-orang itu? Semuanya sudah diambil oleh papa. Sepertinya aku harus menjual semua perhiasanku dan barang-barang mewahku. Sudut bibir Naya membentuk senyuman licik. Bersambung. 68. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tidak terasa sudah lebih dari 8 bulan Reina pergi dan itu berarti usia kandungan Reina sudah lebih dari 9 bulan, dan itu berarti sebentar lagi Reina akan melahirkan. Selama lebih 8 bulan ini juga, Ziyad masih merasakan mual, dan dia sangat menikmati momen itu. Karena dia merasa kalau dengan begitu dia bisa tahu kalau Reina masih mengandung anaknya. Mah, ini sudah lebih dari 8 bulan Reina pergi, berarti sebentar lagi dia akan melahirkan. Aku benar-benar ingin sekali mendampingi dia saat melahirkan. Tapi, aku benar-benar belum tahu di mana keberadaannya. Ma, keluh Ziyad dengan wajah memelas. Tiur mengembuskan napasnya. Wanita parubaya itu juga tidak bisa menyembunyikan kesedihannya lagi. Berdoa saja, nak, mudah-mudahan ada keajaiban. Kamu bisa mendampingi istrimu saat melahirkan. Tiur mengelus-elus lembut punggung Ziyad. Sementara itu, di tempat lain tepatnya di Sidoarjo tampak seorang wanita yang tidak lain adalah Reina sedang kesusahan saat berjalan. Dari kemarin dia sudah merasakan kontraksi, tapi masih sering hilang timbul. Oh, Reina meringis saat dia kembali merasakan sakit di bawah perutnya. Sepertinya bayi yang ada di rahimnya sedang mencari jalan keluar. Aduh, kenapa sakitnya sudah sering begini ya? Kata dokter HPL-nya kan seminggu lagi. Batin Reina sembari menahan rasa sakit. Sebaiknya, aku ke klinik saja sekarang. Karena rasa sakitnya sudah mulai menjadi-jadi, Reina meraih tas yang sudah dia letakkan di atas meja. Ia juga tidak lupa untuk meraih tas yang berisi perlengkapan bayi dan dirinya yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Reina berusaha berjalan keluar dari rumahnya sambil berusaha menahan sakit perutnya yang semakin menjadi-jadi. Nak Reina, kamu mau kemana? Kamu mau melahirkan ya? Tegur seorang wanita parubaya yang merupakan tetangganya. Tetangga yang selalu baik padanya dan menganggap Mia seperti anak sendiri. Sepertinya iya, Bude, rasanya sudah sangat sakit, sahut Reina dengan wajah yang meringis kesakitan. Mas, kesini, Reina mau melahirkan. Wanita parubaya itu berteriak memanggil suaminya. Seorang pria parubaya tampak muncul dari dalam dengan tergesa-gesa. Astaga, ayo pada antar kamu saja ke rumah sakit. Pria parubaya itu mengeluarkan motornya. Ayo kamu naik, titahnya. Pada, antar ke klinik saja, ya. Tidak perlu ke rumah sakit, ucap Reina, sembari naik ke atas motor. Pria parubaya itu pun menganggukkan kepalanya dan langsung melajukan motornya menuju klinik tempat Reina biasa melakukan pemeriksaan. Tidak perlu memakan waktu lama, motor yang membawa Reina tiba di depan klinik yang dimaksud oleh Reina. Rasa sakit di perut Reina semakin menjadi-jadi sehingga untuk berjalan saja dia merasa sudah tidak sanggup. Alhasil pria parubaya itu pun menuntun Reina masuk ke dalam klinik. Oh, Reina kini sudah sekitar sejaman di dalam klinik. Dia disarankan untuk berjalan-jalan,
dengan tujuan agar pembukaan lebih cepat. "Reina, ayo baring lagi, Ndok. Biar aku periksa," ucap bidan yang usianya sama seperti almarhumah mamanya. Reina pun merebahkan tubuhnya kembali dan bidan itu pun memeriksa pembukaan. "Haish, jalan lahirnya masih belum ada pembukaan. Kenapa bisa ya?" Bidan itu mengenyitkan keningnya, bingung. "Jadi, bagaimana ini, Bu?" tanya Reina yang mulai merasa khawatir. "Sepertinya kamu harus ke rumah sakit, Ndok. Untuk menghindari resiko yang sama sekali tidak kita inginkan. Sepertinya kamu tidak bisa melahirkan normal, Ndok. Kamu harus melahirkan secara sesar," terang bidan wanita itu. "Tetapi, Bu, aku garis bawah. Jangan ada kata tapi-tapi lagi, Ndok. Ayo, aku sendiri yang akan antar kamu pakai mobil ibu." Bidan itu langsung memotong ucapan Reina. "Kamu tenang saja, nanti kalau kamu kekurangan biaya, ibu akan usahakan bantu." Bidan itu seperti mengetahui apa yang memberatkan Reina. "Terima kasih, Bu," ucap Reina yang sekarang sedikit merasa lega. Sekitar 30 menit, mobil yang membawa Reina berhenti di depan sebuah rumah sakit yang cukup besar. Bidan yang membawa Reina segera meminta bantuan pada para perawat agar membantunya membawa Reina ke dalam, mengingat Reina yang sepertinya sudah tidak sanggup lagi berjalan karena rasa sakit yang menjadi-jadi. Setelah dokter melakukan pemeriksaan, akhirnya memang diputuskan agar segera dilakukan tindakan operasi. "Tolong uang mukanya dibayar dulu setengah, agar operasinya bisa langsung dilakukan," ucap dokter itu. "Baik, Dok," sahut bidan itu. "Astaga, tas dan dompetku ketinggalan, bagaimana ini?" Pekik bidan itu, panik. "Jadi bagaimana, Bu?" tanya dokter itu memastikan. "Begini saja, Dok. Dokter lakukan saja dulu tindakan operasinya, biar aku pulang sebentar ke rumah untuk mengambil dompet saya." Dokter itu memicingkan matanya, seakan sedang curiga pada wanita yang berprofesi bidan itu. "Percaya pada saya, Dok. Aku akan datang secepatnya. Tadi, karena terburu-buru, aku lupa membawa dompetku." Mohon bidan itu yang tahu makna ekspresi wajah dokter itu. "Sepertinya tidak perlu, Bu. Tolong kasih aku tasku saja," celetuk Reina di sela-sela sakitnya. Bidan itu pun langsung memberikan apa yang diinginkan oleh wanita itu. Setelah tas sudah ada di tangannya, Reina mengeluarkan dompetnya dari dalam dan mengeluarkan sebuah kartu berwarna hitam yang pernah diberikan oleh Ziyad dulu, tapi sama sekali belum pernah dia gunakan. "Hah, black card," gumam bidan dan dokter itu bersamaan. "Pakai ini saja, Bu. Bayarkan saja sampai lunas." Reina memberikan kartu itu seraya menyebutkan PIN-nya. Tanpa menunggu lama, walaupun penuh tanda tanya, bidan itu pun langsung berlari ke tempat administrasi dan Reina pun dibawa ke ruang operasi. "Oh, ting!" Ponsel Ziyad tiba-tiba berbunyi, pertanda ada pesan yang masuk. Mata pria itu pun membesar saat mendapat notifikasi penggunaan kartu yang pernah dia berikan pada Reina dengan nominal yang cukup besar. Tanpa berpikir panjang, Ziyad pun langsung berlari ke bawah untuk menemui Bisma kakak iparnya yang kebetulan sedang berkunjung ke rumahnya. "Kak, lihat ini, ada penggunaan kartu yang pernah aku kasih ke Reina. Bisa kakak selidiki, di mana dia menggunakan kartu itu?" tanya Ziyad dengan tidak sabar, sekaligus penuh harap. Bisma pun kemudian menghubungi call center dari bank yang mengeluarkan kartu itu, untuk menanyakan perihal yang sangat ingin mereka ketahui. Katanya kartu itu digunakan di sebuah rumah sakit di Sidoarjo, untuk biaya sesar. "Sepertinya Reina akan melahirkan hari ini," jelas Bisma. Bisma kemudian memberitahukan nama rumah sakit itu dan lokasinya. "Apa melahirkan? Aku harus ke sana," teriak Ziyad. Ziyad kemudian meraih ponsel dari sakunya dan menghubungi asisten pribadinya. "Tolong siapkan helikopter saat ini juga, karena aku akan ke Sidoarjo secepatnya," tita Ziyad, seraya memutuskan panggilan setelah mendengar asistennya itu menjawab, "Iya." Bersambung 69. Sementara itu Reina masih merintih-rintih kesakitan, karena sebelum operasi dia diharuskan untuk berpuasa. Kalau biasanya harus puasa 6-8 jam, tapi keadaan tertentu tidak perlu harus selama itu. Reina juga tadi sudah menjalani beberapa tes yakni tes darah agar dokter dapat mengetahui golongan darah dan kadar hemoglobin Reina, sebagai persiapan jika ia membutuhkan transfusi darah selama operasi.
Setelah itu, Reina juga menjalani tes amniosentesis untuk mengetahui apakah kondisi paru-paru janin telah terbentuk dengan baik. Sus, masih lama lagi nggak? Tanya Reina di sela-sela sakitnya. Sabar ya, Mbak, sebentar lagi kok, jawab perawat yang ada di ruangan itu dengan bibir tersenyum. Dari tadi, sebentar-sebentar terus. Sus, tapi kenapa belum juga dimulai? Aku sepertinya sudah tidak kuat menahan sakitnya, protes Reina dengan raut wajah yang meringis. Perawat yang dipanggil Sus itu, sama sekali tidak marah. Wanita itu justru tersenyum karena dia sudah biasa menghadapi protes dari pasien-pasien sebelumnya. Oh ya, Mbak suaminya di mana? Kenapa belum dihubungi? Perawat itu dengan sengaja mengalihkan pembicaraan. Reina sontak terdiam. Rasa sakitnya seketika terasa berhenti sebentar karena rasa sedihnya lebih besar ketika mengingat Ziyad suaminya. Mbak, panggil perawat itu, menyadarkan Reina dari lamunannya. Suamiku jauh, Sus. Aku melahirkan hari ini di luar dugaan. Rencananya aku akan melahirkan minggu depan, dan suamiku akan pulang 3 hari sebelum melahirkan. Jadi hari ini terpaksa aku harus melahirkan tanpa dia, jelas Reina yang terpaksa mengarang cerita. Oh, seperti itu. Yang sabar ya, Mbak. Reina tersenyum tipis dan menganggukkan kepalanya. Suara decitan pintu yang dibuka oleh seseorang mengalihkan perhatian keduanya, untuk melihat siapa yang datang. Ibu Reina, Anda sudah siapkan? Ternyata yang datang adalah seorang dokter. Sudah, Dok. Baiklah. Sus, tolong persiapkan Ibu Reina ini. Setelah itu bawa ke ruang operasi. Titah dokter itu. Baik, Dok. Dokter itu kemudian keluar dari ruangan Reina dan kembali menutup pintu. Sementara perawat itu, mulai mendorong berangkar tempat Reina terbaring keluar dari ruangan itu. Oh, Ziyad berlari masuk ke dalam rumah sakit dan langsung menuju resepsionis untuk menanyakan di mana ruangan istrinya. Oh, pasien melahirkan ya, Tuan? Tanya resepsionis itu memastikan. Iya, itu dia, sahut Ziyad dengan tidak sabar. Oh, dia ada di lantai 3. Tunggu dulu. Resepsionis itu melihat ke arah jam di dinding. Mungkin sekarang sudah dibawa ke ruang operasi Tuan. Kebetulan juga ruang operasinya ada di lantai 3 juga. Anda ini siapanya? Tanya resepsionis itu lagi. Aku suaminya dan yang mau dilahirkan itu anak kami. Oh, kalau begitu silakan, Tuan ke sana. Setelah mengucapkan terima kasih, Ziyad langsung berlari ke tempat yang disebutkan resepsionis tadi. Beruntungnya Ziyad tidak perlu menunggu lama, pintu lift terbuka dan beruntungnya lagi, hanya ada dia di dalam lift itu. Setelah sampai di lantai 3 dan bertanya pada perawat di mana letak ruang operasi, Ziyad pun langsung berlari setelah menemukan jawaban. Keberuntungan sepertinya sedang berpihak padanya, karena saat dia tiba di depan pintu ruang operasi itu, 2 orang dokter baru saja hendak masuk. Bisa dipastikan kalau 2 orang itu adalah dokter bedah dan dokter kandungan. Ya, kedua dokter baru saja berniat masuk, setelah sebelumnya di dalam sana dokter anestesi baru saja selesai melakukan anestesi. Dokter boleh saya masuk? Yang akan melahirkan di dalam sana adalah istriku. Ziyad memasang wajah memelas. Oh, jadi kamu suami dari wanita di dalam? Tanya dokter itu memastikan. Iya, Dok, tolong izinkan aku untuk mendampinginya. Aku mau memberikan dukungan padanya. Mohon Ziyad lagi. Kedua dokter itu saling silang pandang, bimbang mau mengizinkan atau tidak. Karena sebenarnya suami dilarang masuk ke ruang operasi, untuk menjaga agar semuanya steril, takut si suami juga takut darah dan menghindari di ibu semakin stres. Saat salah satu dokter ingin menjawab, tiba-tiba pintu ruangan terbuka dan muncul dokter yang melakukan anestesi tadi. Dok, pasien sudah siap untuk dibedah. Tapi wajah pasien terlihat sedih dan menangis, terang dokter itu. Baiklah, kamu masuk dulu, sebentar lagi kami akan masuk. Dokter anestesi itu menganggukkan kepalanya dan masuk lagi ke dalam. Kemudian salah satu dokter itu kembali menatap ke arah Ziyad. Tuan, saya mau tanya, apa Tuan takut darah? Tidak, Dok, sahut Ziyad. Jadi, bisa dipastikan kalau nanti Anda akan kuatkan saat perut istri Anda dibedah. Tanya dokter itu lagi memastikan. Baiklah,
Anda bisa masuk untuk mendampingi istri Anda karena kebetulan juga di dalam sana hanya ada istri Anda yang dioperasi. Tapi pastikan tubuh Anda disteril dulu, dan di dalam sana tolong jangan menyentuh alat apapun agar tetap steril. Dan jangan banyak bicara agar si ibu tidak stres. Anda cukup kasih dukungan saja. Apa itu boleh Anda lakukan? Ziyad menganggukkan kepalanya dengan mantap. Oh, Ziyad kini sudah memakai pakaian yang hampir sama dengan yang dipakai para dokter. Kepala pria itu juga sudah ditutupi dengan penutup kepala. Pria itu pun melangkah menghampiri ranjang di mana Reina dibaringkan. Kaki pria itu terlihat bergetar saat melangkahkan kakinya. Sayang, panggil Ziyad dengan sangat lembut. Mata Reina membesar, terkesiap kaget mendengar suara Ziyad yang sudah sangat dekat di telinganya. Ya, wanita itu masih tersadar karena jenis anestesi yang dilakukan adalah anestesi spinal, yaitu jenis anestesi yang memblokir rasa sakit dari dada sampai ke bagian tubuh bawah, dan akan tetap terjaga serta mampu bernapas normal. Kak Ziyad, desis Reina lirih. Raut wajah wanita itu juga terlihat panik. Kalau seandainya dia tidak dalam keadaan terbius, mungkin dia akan melompat dari kasurnya. Ya, aku di sini, sayang. Kamu jangan takut, aku akan mendampingimu melahirkan anak kita, sahut Ziyad dengan mata berkaca-kaca. Ingin sekali dia menangis tapi dia berusaha menahannya. Anak kita, ulang Reina. Iya, anak kita, dia anak kita, sayang. Nanti setelah kamu selesai operasi, aku akan menjelaskan semuanya padamu. Kamu yang kuat ya, kamu pasti bisa. Jadi ini, benar-benar anak kita? Tanya Reina yang masih sulit untuk percaya. Ziyad tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ya, yang kamu kandung itu anak kita. Memang sulit dipercaya tapi itulah kenyataannya. Aku sudah mencarimu kemana-mana selama ini, tapi aku tidak bisa menemukanmu karena kamu menutup semua akses agar aku bisa menemukanmu, tutur Ziyad panjang lebar. Raut wajah Reina sekarang terlihat muram. Karena dia berpikir kalau seandainya benar anak yang dia kandung adalah anak Ziyad, bisa jadi pria itu mencarinya bukan karena dia menginginkannya tapi pria itu hanya menginginkan anak yang akan dia lahirkan itu. Kak, kamu tidak akan mengambil anak ini kan? Kamu tidak akan memisahkanku dengan anakku kan? Ziyad tercenung beberapa saat. Hati pria itu merasa teriris mendengar ucapan Reina yang sepertinya masih salah paham padanya. Sayang, kalau kamu pikir aku mencarimu karena anak ini, kamu salah. Aku mencarimu karena aku mencintaimu. Ya, sayang, aku sangat mencintaimu. Cairan bening seketika menetes dari sudut mata Reina, mendengar pengakuan pria itu. Walaupun dia masih penasaran dengan ucapan suaminya yang mengatakan kalau anak yang dikandungnya adalah anak mereka berdua, tapi pernyataan cinta pria itu mengalihkan sejenak rasa penasarannya. Kamu mencintaiku, ulang Reina memastikan dengan suara lirih. Iya. Aku benar-benar mencintaimu. Maaf aku tidak jujur padamu selama ini padamu. Sekarang kamu harus kuat, ya, sayang. Kita harus bersama-sama membesarkan anak kita. Reina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Wanita itu benar-benar tidak menyangka keinginannya untuk didampingi saat melahirkan benar-benar menjadi kenyataan. Kebahagiaannya juga semakin bertambah ketika mendengar pengakuan cinta suaminya. Sekitar lebih kurang 40 menit. Terdengar suara tangisan bayi memenuhi ruangan operasi itu. Tanpa Ziyad sadari, air matanya sudah menetes membasahi pipinya, melihat anaknya diangkat dan masih berlumuran darah. Bayinya laki-laki, Tuan, Nona, ucap dokter yang mengangkat keluar putra pertama Ziyad dan Reina itu. Kemudian dia memberikan bayi itu pada salah satu perawat untuk dibersihkan. Anak kita sudah lahir, sayang, dan anak kita laki-laki, ucap Ziyad sembari menyeka air matanya. Reina tersenyum lemah dan kemudian memejamkan matanya. Dok, istriku kenapa? Kenapa dia memejamkan matanya? Pekik Ziyad panik. Puan tenang dulu. Kami coba periksa dulu. Dokter itu pun melakukan pemeriksaan. Puan tenang saja, istri Anda baik-baik saja. Dia hanya kelelahan, terang dokter itu, membuat Ziyad mengembuskan napas lega. Bersambung 70. Ziyad berjalan keluar dari ruang operasi dengan perasaan yang bahagia, sementara Reina masih dibersihkan dan nanti akan dipindahkan ke ruang perawatan. Ziyad meminta agar istrinya diberikan ruang VVIP.
Ziyad benar-benar tidak menyangka kalau doanya dijawab Tuhan di waktu yang tepat. Karena itulah senyum di bibirnya tidak pernah tanggal. Bagaimana kondisi Reina? Dia baik-baik saja kan? Cecar Tiur yang ternyata sudah menunggu di depan bersama dengan yang lain. Ya, keluarga besar Ziyad menyusul dengan pesawat. Ada Tiur, Andreas, Ayu Winda dan Bisma. Bahkan Trisno, Selena dan juga Rido adik laki-laki Reina ikut menyusul. Reina baik-baik saja, Ma. Semuanya berjalan dengan lancar, sahut Ziyad, dengan bibir yang masih tetap tersenyum. Syukurlah, Tiur mengembuskan napas lega, demikian juga dengan yang lainnya. Sementara itu Rido tersenyum bahagia, melihat orang tua Ziyad yang mengkhawatirkan kakaknya. Dia merasa kalau keluarga itu, tidak hanya mementingkan cucu mereka yang baru lahir, tapi juga Reina kakaknya. Bagaimana dengan cucuku? Baik-baik juga kan? Tanya Tiur lagi. Ziyad tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Anakku laki-laki dan kondisinya juga baik, normal, tidak kurang satu apapun. Dan satu yang pasti, dia tampan sepertiku, sahut Ziyad sembari membanggakan diri. Ayu Winda sontak berdeci, mendengar ucapan adiknya. Cih, biasa aja, bisa nggak sih? Celetuk Ayu Winda dengan bibir yang sengaja dimajukan ke depan. Lah, aku kan memang tampan, Ziyad tidak mau kalah. Tapi, masih kalah tampan dari Kak Trisno, celetuk Selena sembari merangkul lengan suaminya. Itu, mata kamu saja yang juling, sambar Ziyad dengan cepat. Kamu bilang apa? Aku kan memang tampan, Trisno langsung bereaksi. Sudah, kalian berdua sama-sama tampan. Tiur langsung bertindak menengahi perdebatan dua pria yang merupakan mantan rival itu. Oh ya, selamat ya, nak sudah jadi seorang ayah. Lanjut Tiur lagi sembari memeluk putranya itu. Terima kasih, Ma. Selamat juga buat Mama, karena cucu Mama sudah bertambah, ucap Ziyad setelah mamanya melerai pelukannya. Setelah itu semuanya bergantian mengucapkan selamat pada pria yang baru saja menjadi seorang ayah itu. Kamu dan Reina sangat beruntung lebih dulu menjadi orang tua daripada kami. Tapi, entah kenapa aku juga merasa sedikit kasihan padamu, ucap Selena, ambigu. Ziyad sontak mengernyitkan keningnya, tidak mengerti maksud perkataan Selena. Kenapa kamu kasihan? Apa yang harus dikasihani? Nada bicara Ziyad terdengar tidak senang. Ya, kasihan saja, kamu baru saja bertemu dengan Reina. Seharusnya kamu dan dia bisa melakukan hal yang selama ini kamu tahan. Tapi, sayangnya karena Reina baru saja melahirkan, mau tidak mau kamu harus menahannya sampai masa nifas selesai. Sekurang-kurangnya 40 hari, mudah-mudahan kamu sanggup bertahan ya. Tutur Selena seraya menampilkan senyum meledek. Apa, 40 hari? Mata Ziyad membesar sempurna, terkesiap kaget. Kamu pasti bercanda kan? Imbuhnya. Siapa yang bercanda? Kalau tidak percaya, tanya saja Tante Tiur dan Kak Ayu. Ziyad sontak menoleh ke arah mamanya untuk meminta penjelasan. Benar kata Selena, nak, kamu memang harus puasa selama 40 hari. Ziyad terduduk di kursi besi dengan lemas mendengar ucapan mamanya. Hal itu, membuat tawa orang-orang yang berada di tempat itu pecah. Sementara itu, Bisma yang dari tadi hanya diam sembari fokus ke layar ponselnya tiba-tiba berdiri dari tempat dia duduk. Aku lapar. Tadi, karena terburu-buru datang ke sini, aku tidak sempat makan. Aku keluar dulu untuk cari makan ya. Apa ada yang mau pesan makanan? Tanyanya sembari memasukkan ponsel ke dalam sakunya. Tidak perlu, nak. Nanti kalau kami lapar kami akan cari sendiri. Tapi, kamu coba tanya yang lain. Andreas yang dari tadi diam saja, buka suara. Kamu cari makan untuk kamu saja. Kalau kami lapar, kami akan cari sendiri nanti. Kali ini Trisno yang buka suara. Aku di sini saja ya, sayang. Aku mau menunggu Reina dipindahkan ke ruangannya, sebelum diajak oleh suaminya. Ayu Winda lebih dulu bicara. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Mari semua. Bisma mengayunkan kakinya, beranjak pergi meninggalkan semua orang yang ada di tempat itu. Oh, Reina kini sudah dipindahkan ke ruang perawatannya. Seperti yang dipesankan oleh Ziyad, wanita itu ditempatkan di ruang VVIP. Ziyad, Mama dan Papa keluar dulu ya. Nanti kalau Reina sudah siuman,
kamu langsung kabari kami, ucap Tiur, karena sekarang perutnya mulai merasa lapar. Aku ikut, Ma. Ayu Winda ikut berdiri dari tempat dia duduk. Kalau begitu kami juga ikut, Tan. Selena juga sepertinya sudah lapar, celetuk Trisno sembari berdiri dan meraih tangan Selena, membantu istrinya yang kesulitan berdiri karena perutnya yang semakin membesar. Iya, wanita itu benar-benar melaksanakan niatnya untuk berhenti kebon tanpa memberitahukan pada suaminya, sehingga dia hamil dan usia kandungannya sekarang sudah 6 bulan. Awalnya Trisno kenapa marah oleh Satria, papanya Selena, karena dianggap telah melanggar komitmen. Tapi, begitu tahu kalau pria itu juga tidak tahu menahu dan murni karena putrinya, mertuanya itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mau tidak mau, akhirnya pria itu bisa menerima dan bahkan sekarang malah terlihat tidak sabar untuk menyambut kelahiran cucu pertamanya. Ruangan Reina kini sudah sepi. Yang tersisa hanya Ziyad, yang dengan setia menunggu istrinya itu untuk bangun. Sayang, kamu nyenyak sekali tidurnya. Kapan kamu bangun? Ucap Ziyad sembari menggenggam tangan istrinya itu. Kamu tahu tidak, tadi aku begitu bahagia, ketika pertama kali bersentuhan dengan anak kita. Dia menggeliat dan merasa nyaman tidur di atas dadaku. Aku bisa merasakan detak jantungnya bersahut-sahutan dengan detak jantungku. Melihat setiap inci wajah anak kita membuatku bersyukur, karena Tuhan memberikan 2 hadiah yang paling terindah yang pernah aku terima. Yaitu kamu dan anak kita. Walaupun mata Reina masih tertutup, Ziyad tetap saja bercerita. Kamu tahu tidak, ingin sekali aku memberikan nama pada putra kita, tapi aku tidak mau egois. Aku rasa kamu sudah mempunyai nama yang bagus untuk anak kita. Jadi, aku menunggu kamu bangun saja, lanjut Ziyad lagi. Tentu saja aku sudah menyiapkan nama untuknya. Coba saja kamu berani kasih tanpa bertanya dulu padaku, aku pasti akan marah besar, sahut Reina yang ternyata sudah bangun tapi berpura-pura masih belum siuman. Sayang, kamu sudah bangun, sorak Ziyad sembari memeluk wanita itu. Reina sontak meringis kesakitan, karena pelukan Ziyad membuat tubuhnya sedikit terguncang. Kamu kenapa, sayang? Tanya Ziyad, panik, perutku sakit, dan itu karena kamu, ucap Reina dengan tatapan kesal. Sepertinya sifat asli wanita itu sudah kembali. Maaf, aku terlalu bahagia soalnya, Ziyad nyengir dan tiba-tiba merasa canggung. Situasi ruangan itu tiba-tiba sunyi karena kedua sejol itu tiba-tiba merasa canggung. Entah kenapa, Ziyad bisa kehabisan kata-kata. Kak, apa benar anak yang aku kandung itu anak kamu? Reina akhirnya buka suara memecah keheningan yang seperti tercipta. Ziyad sontak tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tapi, bagaimana bisa? Kita kan sama sekali belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Kebingungan tergambar jelas di raut wajah wanita itu. Ziyad tidak langsung menjawab. Pria itu lebih dulu menarik napasnya dan mengembuskannya kembali. Kemudian, ia pun mulai menceritakan apa yang terjadi. Di mana mamanya yang tidak ingin mereka berpisah makanya mempunyai rencana dengan meminta Tante Megumi untuk melakukan proses bayi inseminasi. Jadi, benar yang kulihat malam itu adalah Tante Megumi. Ziyad menganggukkan kepalanya, mengiyakan. Malam itu ketika kita tertidur sehabis minum jus buah naga itu, Mama dan Tante Megumi melakukan rencana mereka, terang Ziyad lagi. Jadi, selama ini ketakutanku dicap buruk, takut dianggap wanita murahan, itu ketakutan yang kubuat sendiri. Gumam Reina, antara merasa bodoh dan lega bercampur menjadi satu. Selama 8 bulan ini, aku juga selalu berusaha mencarimu. Bukan hanya karena anak kita, tapi juga karena aku tahu kalau kamu salah paham. Saat itu, yang kamu lihat, ketika aku mau makan makanan yang dibawa Naya, itu murni karena terpaksa. Aku hanya ingin dia pergi secepatnya, dan dia mengatakan kalau dia benar-benar akan pergi kalau aku mau makan. Aku benar-benar tidak tahu kalau kamu akan datang membawakan makanan untukku, sayang. Maafkan aku ya, wajah Ziyad terlihat sendu. Astaga, aku benar-benar tidak habis pikir, ternyata aku sendiri yang membuat semuanya semakin rumit. Otak Reina tiba-tiba ngeblank, merasa bersalah sudah pergi tanpa tahu yang sebenarnya sehingga dia dan Ziyad sama-sama menderita. Maafkan aku, Kak, aku benar-benar merasa bodoh. Reina mulai terisak.
Ziyad meraih tangan Reina dan membawa tangan itu ke bibirnya. Kamu tidak perlu minta maaf, karena ini bukan kesalahanmu juga. Aku bisa paham bagaimana posisi kamu saat itu. Kamu pasti kebingungan. Tapi, asal kamu tahu, selama ini, aku tetap bisa merasakan kehadiran anak kita, karena aku yang merasakan mual muntah, dan merasa menginginkan sesuatu dengan sangat hebatnya. Tapi, aku bahagia karena dengan begitu aku bisa tahu kalau kamu tetap mempertahankan anak kita. Terima kasih ya, sayang, kamu sudah mempertahankannya. Walaupun kamu tidak tahu bagaimana dia bisa ada di rahimmu, mata Ziyad kini sudah tampak berkaca-kaca. Reina tersenyum tipis dan menganggukkan kepalanya. Kak, tadi di ruang operasi kamu mengatakan kalau kamu mencintaiku. Apa kamu jujur atau hanya ingin membuatku senang saja? Ziyad menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sama sekali. Sial, kenapa harus ditanyakan lagi sih? Apa aku harus mengatakannya lagi? Masa dia masih kurang percaya? Batin Ziyad. Kak, kenapa diam? Reina kembali bersuara. Kenapa kamu bertanya lagi? Apa kamu masih tidak percaya? Aku benar-benar mencintaimu, Reina. Harus bagaimana lagi caranya agar kamu percaya? Reina tersenyum karena melihat kejujuran di mata suaminya itu. Sejak kapan kamu mencintaiku? Ziyad kembali menggaruk-garuk kepalanya. Benar-benar merasa kalau Reina kembali menyebalkan. Aku tidak mau kasih tahu. Kamu saja yang coba-coba mengingatnya. Aku rasa kalau kamu ingat, ketika sikapku berubah padamu, di saat itulah aku mulai mencintaimu. Terang Ziyad, membuat Reina berusaha mengingat. Bersambung.